aktif sekali ini dalam pelestarian budaya Betawi. Bisa dikatakan tokoh perempuan budaya Betawi, seorang politisi. Kegiatan lainnya di luar menjadi anggota DPRD apalagi sih, Bu? Saya bendahara umum di MUI Jakarta Utara. Jadi Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara ini sudah periode kedua apa ketiga ya lupa. Jadi berkhidmat berkumpul dengan para kiai. Saya itu satu kebiasaan yang saya tidak mau lepas gitu ya. Sebetulnya MUI itu adalah tempat menetralisir saya dari segala macam hiruk pikuk keduniaan gitu ya. Jadi saya balik ke MUI dan diamanahkan menjadi bendahara umum. Kemudian ada namanya Ormas Forum Betawi Rempuk ya, dan saya jadi ketuanya, Korwil Jakarta Utara. Anggota saya di Jakarta Utara hampir sekitar 5.000 orang, ber-KTA, berbarcode resmi gitu ya. Luar biasa. Gitu. Katanya juga sekarang lagi mengenyam pendidikan S3 ya, Bu ya? Oh iya, jadi di sela-sela aktivitas kadang-kadang saya kok merasa makin bodoh gitu ya. Kok saya nggak ngerti apa, pokoknya saya nggak bisa. Jadi ceritanya sekolah lagi lah, ngambil S3 di jurusan kajian politik Islam gitu. Luar biasa loh, dengan banyak kegiatan saat ini Ibu tetap tidak lupa untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini manajemen waktunya seperti apa sih, Bu, dengan kesibukan-kesibukan itu? Kebetulan alhamdulillah banyak orang-orang yang cinta dan sayang di sekitar saya. Jadi kalau kita menyayangi orang lain menyayangi kita, itu aja prinsipnya. Jadi tugas-tugas MUI kan ada yang mendampingi. Tugas di DPRD kami juga punya staf pribadi, punya staf juga di kantor. Di FBR ada ketua harian, ada sekretaris, ada bendahara. Saya membagi tugas itu dengan habis. Kemudian tugas kuliah saya juga didampingi 2 orang staf. Jadi kerjanya kerja gotong royong gitu. Kerja sama ya, kerja sama, alhamdulillah. Jadi nggak dikerjain sendiri, jadi sendiri. Jadi dibagi-bagi. Ibu, tapi kalau dari tadi ceritanya Ibu menjadi anggota DPRD sudah periode ketiga, menjadi sekretaris bendahara ya, bendahara MUI juga di periode kedua apa ketiga ya, Bu? Ketiga. Ini amanah yang diberikan kepada Ibu sangat lama gitu loh. 3 periode. Ini bagaimana sih, Bu, membuat hal itu bisa terjadi gitu? Pertama kuncinya ikhlas ya. Dimanapun kita berada itu ikhlas. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga networking kita harus bangun dengan kuat. Kemudian jangan lupa dengan amanah. Kemudian tanamkan kebaikan-kebaikan mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kepada orang lain. Dan menghargai orang lain, bahwa orang lain itu saya tidak bisa seperti ini tanpa jasa orang lain, tanpa kerja keras teman-teman gitu. Jadi hargai orang lain, kemudian hormati, tetap kerja keras, dan membangun jaringan itu juga jangan hanya setahun 2 tahun. Jaringan itu dibangun, dirawat, diopeni, seperti itu. Dirawat ya, Bu. Harus diri ayah bahasanya, diri ayah. Ibu menjadi salah seorang perempuan yang saat ini juga menjunjung tinggi budaya Betawi dengan melestarikannya dan menjadi pengambil keputusan, menjadi seorang anggota DPRD. Ibu bagaimana sih melihat perempuan-perempuan untuk saat ini? Sekarang perempuan sudah banyak kemajuan ya, Mbak ya, sudah bisa mengisi berbagai macam aktivitas-aktivitas, baik aktivitas sudah bisa bekerja di sektor-sektor formal maupun juga sektor informal. Di DKI Jakarta sudah banyak posisi-posisi penting diduduki oleh perempuan gitu ya. Kalau kita lihat kepala dinas pendidikan, kemudian kepala dinas PPAP, dan suara perempuan sekarang juga sudah mulai dan sudah didengar ya, sudah didengar gitu. Jadi, apalagi di pekerjaan-pekerjaan kami ya. Tapi kalau untuk di DPRD sendiri, kita berbicara tentang keterpilihan dan juga perempuan akhirnya mau terjun di politik. Ibu melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah cukup banyak dan terpenuhi? Kalau terpenuhi sesuai dengan amanah undang-undang mungkin belum ya, karena kuota 30% juga tidak mudah. Tapi begini, perjuangan mengapa perempuan harus ikut terlibat di dunia politik. Yang memahami urusan perempuan adalah perempuan sendiri. Kita bicara kesehatan reproduksi perempuan, pasti perempuan. Kita bicara tentang kesehatan anak, gizi anak, kita bicara tentang
waktu, tentang masa depan anak-anak, pasti urusannya perempuan. Bicara tentang keluarga harmonis juga urusannya perempuan. Jadi bicara perempuan itu dari mereka tumbuh, kembang, menikah, kemudian melahirkan, hamil, melahirkan, itu bicara tentang perempuan. Hak-hak perempuan, ada hak cuti, ada hak reproduksi tadi. Jadi bagaimana hak-hak perempuan ini bisa terayomi, bisa legitimate, dilindungi oleh negara, kan kita bawa ke ranah politik tadi, perjuangan politik. Kalau mungkin kita cuma teriak-teriak, tidak masuk di dalam mata anggaran, tidak masuk dalam regulasi, ini sulit dirasakan oleh perempuan. Sekarang misalnya, ketika kami perjuangkan suara-suara perempuan ada di DPRD, maka perempuanlah yang memperjuangkan aktivitas kebutuhan perempuan. Kita bicara tentang, mohon maaf, DKI Jakarta punya program pemeriksaan kanker serviks gitu. Kemudian mamografi, itu kan perempuan semua. Kalau saya yang membantu, paling saya bisa 10 orang. Tapi kalau pemerintah daerah yang membuat program, kami usulkan itu, kami sampaikan, jadi menjadi program gratis akhirnya. Pemeriksaan kanker serviks gratis bagi para ibu. Pemeriksaan mamografi bagi para ibu. Kemudian keluarga berencana bagi para ibu. Bagaimana ibu-ibu secara ekonomi dikuatkan ekonominya lewat UMKM juga untuk para ibu. Bagaimana BLK punya payung yang kuat untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, pelatihan rias pengantin, make up, kemudian olahan makanan, kan pesertanya juga ibu-ibu gitu. Jadi memang harus ada perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan harapan-harapan dari perempuan harus. Tapi seringkali ya Bu, perempuan itu justru takut dengan politik. Perempuan itu menganggap kayak kotor ya. Kotor gitu. Politik itu barang yang kotor ya. Kita perempuan di rumah aja gitu. Menurut Ibu seperti apa? Justru itu pendapat yang salah. Perempuan harus masuk ke sektor-sektor formal biar lebih berkembang. Masuk ke dunia politik, bisa memperjuangkan aspirasi politik perempuan, kebutuhan perempuan, keinginan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum ibu, kepada anak, kepada keluarga. Karena kan al-ummah madrasatul ula, kalau hadisnya kan begitu, perempuan itu adalah madrasah utama buat keluarga, buat anak-anak. Baik perempuan, baik negara. Rusak perempuan, rusak negara. Jadi ayo para perempuan yang pintar, yang cerdas, masuk ke dunia politik. Warnakan dunia politik dengan aktivitas perempuan. Suarakan suara-suara perempuan. Berjuang untuk kepentingan perempuan sendiri. Raih kesejahteraan dan keadilan untuk perempuan. Nah, terakhir untuk menutup perbincangan kita yang sangat menarik hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan yang saat ini menonton dan dari tadi juga melihat seperti apa aktivitas kita di sini. Silakan Bu. Baik, Mbak Ges kan juga perempuan ya. Untuk para perempuan Jakarta dan perempuan Indonesia, perempuan Betawi pada khususnya, tetaplah menjadi perempuan yang bersyukur, karena syukur adalah pangkal bahagia. Tetap menjadi orang yang bersyukur, kemudian tetap merasa bahagia, kemudian tetap mau belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan bagi para ibu bekerja, perempuan-perempuan yang bekerja, jangan lupa membangun keseimbangan di rumah tangga, di keluarga besar kita. Karena tugas perempuan banyak sekali, dari menjadi anak, istri, ibu, pasangan, dan menjadi pemimpin. Baik perempuan, baik negara. Rusak perempuan, rusak negara. Terima kasih. Biasa, baik perempuan, baik negara ya Bu. Ibu Haja Yusria Zinun, terima kasih sudah bergabung, sudah cerita banyak bersama kita pada Cerita Wanita kali ini. Pemirsa, saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya Mbak.